Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita masuk di dalam doa. Saya memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan sekali lagi dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Roh Kudus akan memimpin dan menguasai seluruh jalannya acara pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Biar Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas pemberitaan ini. Urapilah hamba-Mu dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan urapi. Sehingga melalui firman yang kami akan dengarkan, akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai dalam Yesus Kristus, tetap setia selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mohon seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing kita berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 54 hingga ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat yang ke-58. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mempersilakan seluruh jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Minggu atau minggu ini tanggal yang ke-19 bulan April 2020. Tema khotbah adalah kemenangan yang membangkitkan. Kemenangan yang membangkitkan. Kalau kita berbicara tentang kemenangan yang membangkitkan, itu berbicara tentang musuh. Tentu ada lawan. Siapa yang dikatakan lawan, siapa yang dikatakan musuh, sehingga dikatakan ada kemenangan, ada kekalahan. Nah, kalau di sini dikatakan kemenangan yang membangkitkan, siapa yang menjadi lawan? Kalau kita melihat atau mengikuti dari awal perjalanan corona di Indonesia, sejak tanggal 2 Maret hingga sampai sekarang tanggal 17 April 2020, kita melihat sejarah sekilas perjalanan COVID-19, bagaimana muncul di negeri kita, sehingga pemerintah menegaskan bersatu melawan corona. Sekarang ini corona adalah musuh negara kita atau musuh masyarakat kita, sehingga pemerintah menetapkan dari pusat sampai kepada pemerintahan yang terbawah sekalipun harus bersatu melawan corona. Mengapa corona harus dilawan? Karena corona mempunyai satu cara kerja yang sangat cepat. Sehingga dari satu ke satu yang lain, dalam arti menular ke tempat yang lain atau ke sesama manusia, tidak pandang bulu. Begitu cepatnya menular. Baik terhadap orang biasa, terhadap orang-orang luar biasa, baik terhadap masyarakat biasa maupun kepada pejabat, terhadap kepala negara atau kepada orang-orang yang disebut pejabat tinggi, terhadap siapa saja, dia tidak peduli. Karena corona tidak pandang orang sakit atau orang sehat, dokter atau orang biasa, suku apapun, agama apapun, pendidikan apapun, apapun profesinya. Corona tidak pandang bulu dan dia menyerang siapapun. Itu sebabnya pemerintah katakan kita bersatu melawan corona.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kemenangan yang membangkitkan, tentu kita akan melihat dari sisi kebangkitan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu saya berkhotbah tentang kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan baru. Dan kalau kita melihat memang ada dalam sejarah ada manusia yang bangkit. Pernah ada orang mati karena kena mayat Elisa, tulang Elisa bangkit. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai ayat 21 katakan, ketika orang Israel sedang menuntun mayat dan ketemu dengan gerombolan, dan mereka lari, dan mayat itu mereka lempar, kena dengan tulang Elisa, dan mayat itu bangkit dan berdiri. Dikatakan di situ hanya bangkit dan berdiri, hanya sampai di situ. Dalam sejarah Perjanjian Baru juga, Yesus membangkitkan Lazarus. Setelah itu, Lazarus pun mati. Mengapa saya katakan kebangkitan Yesus satu-satunya adalah hal yang berbeda dengan kebangkitan manusia biasa? Karena di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus, dia hidup selama-lamanya. Manusia yang pernah mati, bangkit, tapi mati lagi. Beda dengan kematian Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, hidup sampai selama-lamanya, sehingga dikatakan oleh Wahyu, ia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya otoritas atas hidup dan mati ada di tangan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa dikatakan bahwa kita harus menegaskan kemenangan yang membangkitkan? Karena ada satu musuh yang sangat mematikan. Bukan saja di bumi ini, tetapi sampai di akhirat. Tidak ada cara lain yang olehnya manusia dapat dilepaskan, manusia dapat dibebaskan dari musuh yang sangat mematikan ini. Itu sebabnya satu-satu cara untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia, untuk memberikan harapan kepada manusia, agar manusia yang mati di bumi ini dan akan dibangkitkan dan akan hidup yang kekal, atau hidup di dalam kekekalan, di dalam neraka atau surga. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan, agar manusia harus dilepaskan dari mati yang kekal itu, satu-satunya cara Yesus Kristus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus adalah tanda kemenangan besar bagi manusia. Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu kemenangan yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi manusia. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ayat 58. Kita hanya membacakan tadi ayat 54 sampai 58. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, jawaban satu-satunya kemenangan atas kebangkitan kita melalui kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus bangkit dan telah memberikan kemenangan kepada kita. Dalam hal apa? Yesus bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Apa musuhnya? Apa yang menjadi masalah terhadap manusia? Tadi sudah saya jelaskan, masalah yang sangat mengerikan kita, baik di bumi ini maupun di akhirat, adalah maut. Maut ini hanya bisa dikalahkan hanya oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Kalau kita berbicara maut, di dalam definisi atau arti Kamus Bahasa Indonesia, maut artinya kematian, terutama tentang manusia.
Maut artinya mengagumkan, hebat atau luar biasa. Nah, saudara, kalau ada satu hal yang terjadi luar biasa hebatnya, dikatakan suasana yang sangat mematikan. Satu contoh, saya kasih contoh, pada waktu tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, ada yang namanya tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh menghantam habis pinggiran laut dan meratakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar, sehingga Sekjen PBB Kofi Annan waktu itu datang. Dia bilang, saya sudah keliling di dunia, saya melihat terjadinya tsunami, gempa dan segala macam, tidak pernah melihat sedahsyat yang terjadi di Aceh. Kata dahsyat adalah sesuatu yang hebat, kata yang luar biasa adalah suatu hal yang sangat di luar dari hal-hal yang biasa, hal yang mengagumkan. Kata maut di sini hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat, dan disitulah dikatakan maut artinya sesuatu yang dahsyat, artinya pekerjaannya sangat mengerikan, artinya perbuatannya sangat mengerikan, sehingga dikatakan dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan arti kata maut itu ada dua. Di dalam ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 15 ayat 54. Di dalam Kejadian juga menjelaskan dan seterusnya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kematian yang disebut maut itu adalah kematian yang pertama, yaitu kematian jasmaniah atau tubuh. Kejadian 2 ayat 17, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Di dalam Roma katakan, oleh dosa itu juga maut. Upah dosa ialah maut. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan yang disebut maut adalah kematian jasmani yang sifatnya tubuh ini. Dan melalui Adam, manusia yang pertama, manusia akan mengalami kematian secara jasmani. Kematian yang kedua, arti kematian menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44, disebut ayat 45 katakan, adalah tubuh alamiah atau yang disebut tubuh rohaniah. Ya, kalau tadi tubuh alamiah ada maut di situ melalui Adam, di mana Adam pertama menjadi makhluk yang hidup, di mana Adam yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, di mana Adam yang pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmania, dan makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah. Dengan kematian tubuh roh atau rohania, yang mana dikatakan Paulus kematian yang kedua, artinya kematian tubuh, roh atau rohania, itu melalui Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan tubuh rohania adalah dibangkitkan. Adam yang terakhir adalah menjadi roh yang menghidupkan, itu Yesus Kristus. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia yang kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Dengan demikian kata Rasul Paulus, kematian yang kedua ini yang terkait dengan rohania, Yesus Kristus merubah kita dari tubuh jasmania menjadi tubuh rohania. Itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus tentang mati secara jasmania dan secara rohania. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hal definisi mati tadi, Yesus Kristus bangkit dan dia katakan, hai maut, hai kematian, baik kematian melalui Adam, di mana Yesus Kristus merubah itu menjadi satu kepastian yang memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus yang datang. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan, maut telah ditelan. Dengan kematian Yesus Kristus, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Baik maut dalam arti secara khusus yang Rasul Paulus tegaskan jasmani dan kematian rohani. Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari kematian jasmani dan kematian rohani. Kematian jasmani tadi, mati tidak ada harapan bangkit. Kematian rohani, secara rohani, kita kalau orang mati dalam arti secara roh itu sudah membebaskan dia.
sehingga dia memiliki pengharapan dan memiliki kepastian. Sekalipun secara fisik dia hidup secara jasmani, tapi kalau dia mati secara rohani, sia-sialah semua itu. Kita harus dihidupkan secara kematian, secara rohani. Yesus sudah menggenapinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menegaskan tadi bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan, maut sudah dikatakan sudah ditelan. Kata ditelan ini dengan kata lain definisinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan artinya dihapus. Dihapus artinya dilenyapkan. Dilenyapkan artinya dijauhkan dan dihilangkan. Kalau kata ditelan, sesuatu yang lebih besar dari yang besar menelan yang kecil. Ikan menelan Yunus, contoh. Yunus itu ditelan oleh ikan. Tentu ikannya lebih besar dari Yunus. Tidak mungkin ikan kecil menelan Yunus. Dikatakan ikan besar menelan Yunus. Kata telan ada sesuatu yang lebih besar dari yang kecil. Kita lihat bahwa kematian yang namanya maut tadi adalah sesuatu yang sangat kecil. Kenapa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus, hai maut di mana kesengatmu, dan engkau sudah ditelan. Artinya kuasa dari maut itu sudah dilenyapkan. Ditelan artinya kuasa kebangkitan Yesus lebih besar dari maut. Inilah pengharapan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama tadi, kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan atas maut. Maut sudah dikalahkan, maut sudah ditelan, dan maut sudah dilenyapkan. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Itu bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan memiliki pengharapan. Sekalipun suatu saat dia akan mati secara jasmani, ada harapan dia akan dibangkitkan, memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Karena Yesus mati dan Yesus dibangkitkan. Inilah kuasa kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas sengat. Nah, mengapa dua hal ini saya tegaskan di sini? Ini dipisahkan oleh Paulus baik di ayat 54 maupun di ayat 55. Dikatakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang sangat penting di sini, kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas sengat maut. Apa itu sengat? Kata sengat itu adalah alat yang tajam dan berbisa. Bisa menusuk. Kata sengat adalah kadar atau racun yang mematikan atau pembantaian atau pembunuhan. Dan sengat dalam arti menyakitkan dan sangat pedih. Saudara-saudara yang dikasih, dikatakan dosa itu menyakitkan. Dosa itu berbisa. Dosa itu pembunuh. Dosa itu membantai. Dosa itu mematikan. Itu yang dimaksudkan hai sengat. Sengat artinya yang mematikan, yang meracuni, yang membantai, yang membunuh, menyakitkan, dan membuat pedih dan sebagainya. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan di sana bahwa sengat artinya menyakitkan atau melukai atau menusuk. Artinya dosa itu melukai. Perkataan kita bisa melukai orang. Sikap kita bisa menyakitkan hati orang. Sedang suatu menusuk apa yang kita katakan. Mungkin lembut tapi menyakitkan hati orang. Sehingga ada orang kepahitan. Dosa itu sesuatu yang menusuk, melukai, menyakitkan, dan pedih. Itu sebabnya kalau dikatakan tadi dosa itu adalah dalam bentuk maut atau sengat, adalah sesuatu yang sangat, dosa itu menyakitkan, dosa itu menusuk, dosa itu melukai, dosa itu membuat orang menderita, dosa itu membuat orang sakit, dosa itu membuat orang sengsara. Itu sebabnya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan semua itu. Di dalam maut, di dalam dosa tadi, ada yang namanya menyakitkan, mengecewakan, sengsara, dan segala macam. Yesus, kebangkitan Yesus Kristus sudah menang atasnya.
Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dosa itu merusak hubungan Allah dengan manusia, dosa itu merusak hubungan kita dengan sesama, dosa itu merusak citra manusia, dosa itu membawa kematian, dosa itu menimbulkan ketakutan, dosa itu adalah hukum tabur tuai, dosa itu timbulnya penyakit. Saya tidak tahu dengan adanya virus corona ini, apakah ini salah satu bentuk ada teguran Tuhan melalui dosa apa yang terjadi di dunia. Banyak orang sakit, banyak orang kehilangan, banyak orang mengalami kesulitan karena penyakit, salah satunya virus corona ini. Apakah ini satu hukuman? Hanya Tuhan yang tahu itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus atau kemenangan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang Kristen disebut pemenang karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang atas dosa dan atas maut. Apa yang harus kita buat? Karena kita adalah pemenang, kita sudah dimenangkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita ingat. Apa pesannya di sini? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang pertama harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dosa lebih dari virus corona, karena dia bukan saja menyakitkan orang di bumi, dia menyakitkan orang sampai di neraka, tetapi Yesus sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan yang namanya dosa. Sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya kebangkitan Yesus inilah yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita solusi, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang dahsyat selain kebangkitan Yesus. Dia menang. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan. Kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Yesus Kristus sudah menang atas maut. Apa yang harus kita buat? Yang kedua, yang harus kita buat adalah berdirilah teguh. Haleluya, jangan goyah. Jangan gampang kecewa, jangan gampang takut, jangan gampang goncang. Mungkin sudah mengalami bosan di rumah, mungkin sudah mengalami usaha sudah mulai goyang, mungkin kebutuhan ekonomi sehari-hari sudah mulai terganggu, sudah mulai goyah. Ingat saudaraku, bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kemenangan atas dosa. Kita harus berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Jangan kita terganggu dengan situasi yang sedang terjadi. Sebab apa? Dalam kita giat dalam Tuhan, kita harus tahu jerih payah kita tidak sia-sia. Hanya satu hal yang menjadi penekanan saya di sini. Karena kebangkitan Yesus Kristus dijelaskan adalah kemenangan yang membangkitkan. Karena kemenangan yang membangkitkan dua hal. Satu, kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Yang kedua, berdiri teguh, jangan goyah. Apapun situasi yang kita alami. Mungkin ada yang sudah mulai goncang, mungkin sudah mulai mengeluh, mungkin sudah ada yang sudah mulai menggerutu. Kenapa corona kelamaan? Kenapa situasi kayak gini? Usaha kami sudah terganggu, kebutuhan kami sudah berkurang, dan kesehatan kami terganggu. Kenapa terjadi seperti ini? Firman Tuhan katakan, Yesus bangkit. Inilah kemenangan yang terbesar. Jangankan virus, maut saja sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Haleluya. Dia menang atas semuanya. Kebangkitan Yesus adalah pemberi harapan bagi kita, baik di bumi maupun di surga. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus-Mu akan meneguhkan kami, supaya kami tetap mengucap syukur karena karya Yesus di kayu salib, mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang. Lebih hebat dari apapun.
Biarlah kami sebagai orang Kristen tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Apapun keadaan, kami tidak perlu goyah, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Kami tetap giat, kami tetap berdiri teguh karena kuasa kebangkitan Kristus lebih dahsyat dari apapun yang ada di bumi ini. Karena itu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Baik dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan apa saja Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas hidup kami. Kiranya seluruh jemaat GKI Jaga Setia yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman ini, tetap berdiri teguh, tetap tidak goyah, dan tetap melaksanakan seluruh aktivitas dengan iman. Karena Kristus sudah memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami semua. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua jemaat.